kau mengikut aku, beres semuanya. Sampean mau kaya, sampean mau jadi pejabat, sampean mau jadi penguasa, ada semua, lengkap. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi. Tetapi sebelum kita membahas sesuatu yang sungguh-sungguh dahsyat, makhluk-makhluk utusan, maka kita berdoa secara khusyuk karena kita membahas anak Lucifer dan anak buahnya. Kita berdoa, Bapa di surga, kami serahkan anak-anakmu, Engkau ikut campur tangan Bapa, dari awal, pertengahan sampai selesai, untuk membahas tentang makhluk-makhluk utusan. Engkau ikut campur tangan di dalamnya, Engkau yang ikut campur tangan bagi anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran maupun yang menyatakan kebenaran itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lalu kita terlebih dahulu mendengarkan satu pujian. Kaulah pelindungku, Kaulah harapanku, kekuatan di hatiku. Dikala daku jemaah, ku mau bersandar hanya padamu, agar orang tahu daku kuat di dalam Tuhan. Kaulah pelindungku, Kaulah harapanku, kekuatan di hatiku. Dikala daku cemas, ku mau bersandar You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Penunggang kuda merah padam, penunggang kuda hitam.
dan lain-lain adalah makhluk-makhluk yang diutus. Banyak pengertian yang keliru yang dianggapnya diutus oleh Allah. Salah, saudaraku yang kekasih. Ada satu yang diutus oleh Allah, yaitu penunggang kuda putih, yaitu malaikat terang. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa pemahaman ini adalah pemahaman berdasarkan kebenaran ilahi, kacamata ilahi, bukan berdasarkan akal kita. Akal kita terbatas, saudara. Roh kita yang sesungguhnya tidak terbatas, karena kita sudah mengenal mereka sejak di surga kekal. Amin. Yang pertama, kita akan membahas tentang utusan Allah. Yes, ada utusan Allah di antara utusan Lucifer. Wahyu 6 ayat 1-2. Malaikat terang atau penunggang kuda putih. Wahyu 6 ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagai bunyi guruh, "Mari." Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menunggalinya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi ada yang mengatakan itu sesat dan segala macam tentang si penunggang kuda putih, seakan-akan anak buahnya setan. Tidak. Maka ada kata merebut kemenangan, saudaraku. Maka malaikat terang ini sudah ada sejak sebelum kita turun ke bumi, bahkan bareng-bareng turun ke bumi. Mereka ditugaskan, kan ada 4 yang turun ke bumi, yaitu malaikat terang, makhluk statis, dan kemudian manusia. Tentu saja ada Sang Anak Domba dan Roh Kudus. Tentu ini bukan utusan, saudaraku yang kekasih. Apa sih tugas malaikat terang? Malaikat terang, kita akan sekilas saja. Malaikat terang menyampaikan hukum Taurat. Jadi kalau saudara penganut hukum Taurat, maka malaikat terang yang akan mengelola, menggembalakan apa yang disebut sebagai jemaat hamba-hamba Allah. Tentu saja murid-murid Tuhan juga tetap diperhatikan oleh malaikat terang, tetapi sesungguhnya kalau sudah murid Tuhan akan diserahkan kepada pengembalaan langsung oleh Sang Anak Domba dan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, maka disampaikan tadi memegang sebuah panah merebut kemenangan. Dari jauh dia mengelola apa yang disebut sebagai anak-anak Allah untuk memenangkan masalah, memenangkan kesulitan hidup dan lain-lain. Ada lagi tugas malaikat terang, yaitu menjaga supaya anak-anak kecil jangan disesatkan. Ya, anak-anak kecil jangan disesatkan. Supaya saudara dan saya paham bahwa malaikat terang adalah makhluk dinamis. Artinya dia bisa salah. Maka ada malaikat terang yang kemudian menjadi gelap karena salah mengelola yang jahat malah. Saudaraku yang kekasih, itu membantu kerup-kerup menjaga Firdaus. Pada saat 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus turun menjadi anak manusia, maka Lucifer pengen menguasai Firdaus, dan kemudian berperanglah melawan Michael dan anak buahnya sehingga terlempar kembali ke bumi. Saudaraku yang kekasih, itulah antara lain juga malaikat terang, ya,
menyampaikan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandungnya adalah anak dari Roh Kudus. Jadi tadinya Yusuf mau menceraikan istrinya diam-diam. Saudaraku yang kekasih, banyak yang dilakukan malaikat terang. Malaikat Gabriel menemui Zakaria bahwa ada anakmu yang kau dambakan berpuluh tahun, yaitu kemudian menjadi Yohanes Pembaptis. Juga waktu Maria mengandung disampaikan kepada Maria, nggak usah khawatir, ya, dan seterusnya. Tentu saja membantu Yesus sebagai manusia, menjadi sebagai anak manusia, membantu istilahnya malaikat terang naik turun. Ya, saudaraku yang kekasih, juga membantu murid-murid Tuhan untuk untuk membantu mereka menggapai strata pangkat-pangkat ilahi. Banyak yang dilakukan malaikat terang. Saudaraku yang kekasih. Yang kedua, staf pertama Lucifer. Staf pertama Lucifer, penunggang kuda merah padam. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Kalau ini adalah utusan Lucifer, stafnya Lucifer. Wahyu 6 ayat 3, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Manusia menjadi saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Sebilah pedang yang besar memisahkan antara manusia, divide et impera, sehingga mereka saling membunuh. Damai sejahteranya diambil. Itulah kerjaan penunggang kuda merah padam. Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa Lucifer semenjak dilempar ke bumi bersama sepertiga dari tiga jenis makhluk, yaitu makhluk matahari, digambarkan demikian, makhluk bulan dan makhluk bintang, itu kemudian mendirikan apa yang disebut sebagai kerajaan dunia, yang menawarkan kepada manusia akan kemuliaan dan kuasa duniawi. Disitulah dia membuat suatu manajemen yang luar biasa, karena dia memang pintar kan, saudaraku yang kekasih, walaupun tidak sepintar saat di surga. Manajemen pemerintahannya memiliki sistem yang luar biasa. Satu stafnya tadi adalah yang disebut sebagai penunggang kuda merah padam. Ya, dia adalah merupakan iblis, ya, malaikat gelap yang, tapi bukan malaikat terang jadi malaikat gelap ya. Dia adalah malaikat gelap memang, orang mengistilahkan malaikat gelap. Padahal sebetulnya iblis, anak buahnya Lucifer, yang saudaraku yang kekasih, merusak, mengambil damai sejahtera yang ditanamkan Allah, diambil oleh dia. Jadi kalau antara kita ada yang, maka Tuhan bilang apa? Mengasihi musuh. Allah bilang kasih yang utama. Ketika si manusia atau umat banyak manusia kemudian menjadi saling membenci, berperang, maka ini adalah ulah kerjaan penunggang kuda merah padam. Saudaraku yang kekasih, maka di antara kita jangan ada yang mau diadu domba. Maka di antara kita harus membuang pikiran jahat, yaitu absintus yang ditanamkan oleh anak buah kuda merah padam ini dalam bentuk-bentuk ingin membunuh, kebencian, dendam, hujat, ya. Kalau nasibnya buruk, Allah yang dalangnya sama sekali itu coret. Kenapa Allah nggak pernah jahat?
walaupun tetap maha adil, Allah nggak pernah jahat. Iblis menuntun manusia, memaksa manusia dengan mencokolkan Absintus yang mengatakan bahwa Allah dalang segala nasib buruk, dalang dari segala kejahatan. No way. Kemudian ada lagi staf kedua, yaitu penunggang kuda hitam. Lihat profesinya apa. Kalau tadi profesinya memecah belah manusia, mengambil damai sejahtera. Sekarang Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Wahyu 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Memegang sebuah timbangan di tangannya. Lanjut. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah tempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." ada rule of the game. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Saudaraku yang kekasih, kerjaan si penunggang kuda merah padam tadi membuat kesengsaraan, membuat kelaparan, membuat saling membunuh, membuat perang dunia pertama, membuat perang dunia kedua. Saudaraku yang kekasih, kemudian datanglah si penunggang kuda hitam untuk menjadi pahlawan kesiangan. Kenapa sampean kelaparan ya? Ini aku tawarkan. Kemuliaan, kuasa dan kemuliaan dunia. Ya. Mari kau mengikut aku. Beres semuanya. Sampean mau kaya, sampean mau jadi pejabat, sampean mau jadi penguasa, ada semua, lengkap. Dan tadi udah dibaca, saudaraku, secupak gandum sedinar, padahal minimal itu 12 cupak itu sedinar, jadi 1/12-nya. Artinya si manusia yang ngutang kepada iblis, Yesaya 20 berapa ya? Yesaya 28 ayat 15. Manusia-manusia yang utang kepada iblis, perhatikan baik-baik. Ya, ada nggak boleh nanti dibawa kencing jimatnya, maaf. Lalu hilang, ya hilang bisa. Perjanjiannya hilang, tapi perjanjian untuk membayar yang 12 kali lipat itu. Jadi kalau saudara dilindungi nyawanya, maka saudara harus bayar 12 kali nyawa yang terhindar dari kematian. Luar biasa kan? Lanjut. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Bahkan dikatakan dengan dunia maut, saya nggak akan masuk alam maut. Gombal semuanya. Saudaraku yang kekasih, tadi sudah dinyatakan bahwa siapa yang semua manusia akan disodori untuk mendapatkan tadi kuasa dan kemuliaan dunia. Kenikmatan duniawi disodorkan. Jadi kalau ada yang berdoa tentang hal-hal yang jasmania, ya oke-oke aja. Tapi kalau kemudian dengan mudahnya didapatkan, walaupun saudara nggak pakai jimat, saudara tidak pakai segala opo-opo, ada tanda tanya. Karena kalau Tuhan cukup, kalau berlebihan tanda tanya. Saudaraku yang kekasih, kenapa memegang timbangan? Timbangan untuk menagih hutang maut yang dilakukan si manusia. Ya, tadi 12 kali lipat dari
hutangnya. Tentu kata 12 bisa melebar kemana-mana. Lalu Keluaran 20 ayat 3-5, saudara tengok kembali Keluaran 20 ayat 3-5. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Patung yang menyerupai apapun, benda mati yang menyerupai apapun, bisa duit, bisa macam-macam. Kalau sekarang nggak, dulu patung. Sekarang bisa harta, bisa duit. Atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Lanjut. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Jangan hatimu berada di harta. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini dia. Iblis punya hak untuk menagih hutang mautnya kepada si aku, anak, cucu, dan cicitnya. Itu hak iblis. Ya, itu hak iblis yang tadi megang timbangan. Akan ditimbang-timbang. Yang tidak boleh digoyah-goyah adalah manusia yang tadi merupakan minyak, lambang dari manusia-manusia pencinta Tuhan Allah atau kekudusan, taat kepada Allah. Anggur juga nggak boleh diganggu-gugat, lambang pengikut Kristus. Yang ketiga, staf ketiga Lucifer, binatang yang keluar dari dalam laut. Staf ketiga Lucifer itu mengerikan, saudara. Mengerikannya apa? Ya kalau kita bertuhan nggak usah ngeri. Kenapa? Karena memiliki banyak anak buah yang handal. Bertanduk 10, berkepala 7. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat ini yang melontarkan kepada umat manusia bahwa Allah jahat. Ya, nggak ada itu Allah itu baik, nggak ada. Semua buktinya apa? Buktinya ada neraka. Kalau Allah nggak baik, mana ada neraka? Dalam maut ada orang-orang sampai cacat, padahal bukan Allah yang membuat. Allah sangat baik. Jangan keliru. Yang membuat pikiran-pikiran jahat adalah tadi binatang yang keluar dari dalam laut yang penuh hujat. Saudaraku yang kekasih, memiliki kekuatan dan kuasa yang besar. Bahkan dia pernah dipenjara di jurang maut bersama Lucifer, tapi udah keluar duluan. Keluar duluan kan dikeluarkan karena Allah Maha Adil, ya kan? Saudaraku yang kekasih, sombongnya luar biasa ini binatang yang keluar dari dalam laut. Ya, yang ada laut itu melambangkan masyarakat, rakyat, umat manusia. Ya, saudaraku yang kekasih, dia bahkan ditugaskan Lucifer untuk berperang melawan orang-orang kudus, mengalahkan mereka di seluruh muka bumi. Perhatikan baik-baik. Setiap orang takut kepadanya dan akan menyembah dia. Setiap orang takut kepadanya dan akan menyembah dia. Kenapa? Yang tidak ikut, yang tidak takut akan ditawan, bahkan dibunuh. Wahyu 13 ayat 10. Ditawan bahkan dibunuh. Wahyu 13 ayat 10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Dia lakukan itu. Ya, si binatang yang keluar dari dalam bumi dan di dalam laut, dan anak buahnya akan kemana-mana dan mensikat itu. Maka orang-orang bilang, oh orang baik kok banyak, muda mati muda, cepat mati. Iblis akan membuat atau mereka akan membuat mensikat.
Ya, saudaraku yang kekasih, staf keempat dari Lucifer adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini juga mengerikan. Ya, tugasnya apa? Wahyu 13 ayat 13. Perhatikan banyak-banyak ulah daripada binatang yang keluar dari dalam bumi ini. Ulahnya luar biasa untuk mengcounter apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau orang bisa Tuhan bisa menyembuhkan orang, dia juga menyembuhkan, tanda kutip. Kalau ada orang bisa menerima berkat daripada Tuhan, dia juga mengcounter. Mau apa? Saudaraku yang kekasih, Wahyu 13 ayat 13, dan dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan dia menurunkan api dari langit ke bumi. Wow. Di depan mata semua orang. Banyak sekali hal-hal metafisis, saudara bisa lihat di mana-mana. Ya, mulai kalau sulap kecil ya memang ada sulap. Itu karena trik-trik, tetapi ada bukan hanya sulap, tapi di belakangnya adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Orang bisa dihidupkan. Ya, seluruh itu adalah hutang-hutang maut. Lanjut. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda metafisis. Tanda-tanda metafisis. Kalau dari Tuhan adalah tanda-tanda ilahi, kalau ini tanda-tanda metafisis. Metafisis akan mendapatkan apa yang disebut dikelola oleh Lucifer dan akan mendapatkan ikut iblis dan akan mendapatkan alam maut dan neraka kekal. Yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Itu mendirikan patung supaya manusia menyembah metafisis. Patung bisa macam-macam. Patung bisa berbentuk macam-macam, tadi udah dibaca. Saudaraku yang kekasih, dan dia merekrut orang-orang yang takut itu untuk bekerja bagi iblis. Maka ada tanda di kepala dan ada tanda di tangan. Tanda di tangan itu menunjukkan bahwa dia bekerja bagi iblis dengan tubuh alamiahnya. Tanda di dahi adalah bekerja dengan pikirannya, dengan akalnya, dan seterusnya. Mereka rekrutmen dengan cara itu. Maka tidak aneh, saudaraku yang kekasih. Hati-hati. Tidak aneh kalau ayat 18, Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Kemungkinannya manusia, baik pribadi maupun umat manusia, adalah 666 per 1000. 2/3 dari umat manusia, roh manusia yang turun ke bumi, masuk neraka kekal gara-gara Lucifer dan anak buahnya tadi. Jangan rusakkan minyak dan anggur, jadilah minyak. Apalagi anggur. Saudaraku yang kekasih, kita akan bahas yang terakhir adalah Lucifer. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Ayat 7, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Kuda penunggang kuda hijau kuning ini adalah Lucifer. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Lucifer ini memegang maut dan kerajaan maut. Dia menentukan untuk seseorang nasibnya buruk, baik itu buruk nasibnya kelihatan manusia miskin, penyakitan, cacat, atau buruk
supaya dimasukkan, supaya orang ini kaya, dimasukkan, diberi kekayaan, supaya apa? Supaya tidak masuk surga. Maka dikatakan tidak mudah orang kaya yang masuk kerajaan Allah. Jadi ada dua, jadi jangan saudara pikir bahwa wah kasihan ya, penyakitan, cacat. Nanti dulu, orang kaya juga banyak, ya. Kalau tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih, dia tinggal memanen hasil kerja para stafnya, anak buahnya yang jumlahnya seperti pasir di laut. Banyak sekali. Ya, Wahyu 20 ayat 7 sampai 8. Jumlahnya seperti pasir di laut. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Sampai hitungan jadi mas. Ya kan, luar biasa. Di mana-mana ada. Saudaraku yang kekasih, maka saudara harus pergi ke gunung. Tetapi bukan gunung seperti di rumah saya ini, di lereng gunung Pangrango. Bukan. Naik tinggi di gunung Tuhan. Amin. Maka saudara aman. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Si penunggang kuda hijau kuning ini, yaitu Lucifer, ini memegang maut tadi. Dan kerajaan maut. Kerajaan maut adalah memenjarakan roh-roh manusia. Mereka yang memiliki hutang maut, rohnya akan dipenjara. Anak buahnya diberi kuasa untuk membunuh 1/4 dari umat manusia di bumi. Dengan pedang, saling membunuh antar manusia. Dengan kelaparan, dengan penyakit, sampar istilahnya kayak sekarang ini COVID. Ya, dengan segala cara, 1/4 penduduk bumi dibunuh. Saudaraku yang kekasih, beruntung yang terakhir, beruntung 2000 tahun yang lalu Lucifer membunuh anak manusia yang tidak berdosa di kayu salib, sehingga dia dimasukkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Tentu saja bukan soal hanya itu. Tetapi Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang awal Dan yang akhir. dan yang akhir." Dan yang hidup. Oh, ulangi lagi, dan yang Dan yang hidup. hidup. Perhatikan baik-baik. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku telah mati di kayu salib, yes. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. oh ini yang paling penting. Memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, ketika maut itu menghimpit si manusia dengan berbagai nasib buruk, maka kalau Anda datang kepada sang awal dan sang akhir yang hidup, maka dia akan membuka kunci maut yang menimpa kalian. Kedua, dia akan yang pertama juga sebenarnya membuka kunci kerajaan maut yang memenjarakan roh saudara, sehingga saudara terbebas. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Saudara terbebas. Saudara terbebas dari nasib buruk tubuh alamiah dan nasib buruk tubuh rohaniah. Amin. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang,
tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari hukum dosa dan hukum maut. Itu fasilitas. Mari kita datang kepadanya untuk mendapatkan, untuk membuang segala ketakutan kepada Lucifer dan anak buahnya yang mengerikan itu. Amin. Kita berdoa. Hamba serahkan anak-anakmu yang sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran itu. Maka Bapa, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang mengelola anak-anakmu ini, Engkau yang memimpin di dalam kehidupan bersama Engkau, karena hanya bersama Engkau dan di dalam Engkau manusia akan aman dari Lucifer dan anak buahnya yang mengerikan. Di dalam Kristus Yesus, Matius menyerahkan anak-anaknya ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.